علينا من جميع النعم حيث جلسنا بهذه الجلسة نتشرف بقراءة شمائل رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم رجاءنا من الله أن يجعلنا ممن يحب بنا النبي ونحب النبي صلى الله عليه وآله وسلم ويدخلنا في شفاعة النبي صلى الله عليه وآله وسلم ونصلي ونسلم على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. نوينا التعلم والتعليم والنفع والانتفاع والمذاكرة والتذكير والإفادة والاستفادة والحث على التمسك بكتاب الله وسنة رسول الله والدعاء إلى الهدى والدلالة على الخير ابتغاء وجهه وثوابه وقربه تعالى. أما بعد. Alhamdulillah, syukur kita haturkan kepadanya. Alhamdulillah, di malam hari ini kita masih bisa bersilaturahim kembali dalam agenda yang begitu besar. Alhamdulillah ya Allah, ulun lawan pian masih kawak membaca sejarah Nabi. Alhamdulillah ya Allah, ulun dengan pian masih bisa mengenal Nabi, yang dimana pengenalan kami terhadap Nabi itu menjadi sebab kami terselamatkan dunia akhirat. Amin. Sehingga yang kami harapkan tak ada sedikit pun siapapun yang hadir di tempat ini maupun yang melihat dari media sosial kita, semoga mereka semuanya mendapatkan qabul hajatnya, sehat badannya, sentosa hidupnya, dan semoga kita bersama selalu dalam lindungan Allah. Amin amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah, malam Senin ini masih kita bisa membacakan sejarah Nabi. Wabihi ilaihi qala haddatsana tayyib babu ma jaa fi mauti Rasulillah atau fi wafati Rasulillah ila an qala na'am qala الحديث المروية سيدنا عائشة رضي الله تعالى عنها وأرضاه قال لا أغبط أحدا نعم لا أغبط أحدا بهون موت بعد الذي رأيت من شدة موت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم سهلا لما نعم. وبه إليه قال حدثنا أبو كريب محمد بن علاء قال حدثنا أبو معاوية عن عبد الرحمن بن أبي بكر وهو ابن المليكي عن ابن أبي مليكة عن عائشة قالت لما قبض رسول الله اختلفوا في دفنه فقال أبو بكر سمعت من رسول الله شيئا ما نسيته قال ما قبض الله نبيا إلا في الموضع الذي يحب أن يدفن فيه ادفنوه في موضع فراشه. Naam, masih membahas tentang seputar kematian Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang kami sebutkan kembali bahwasanya wafatnya beliau itu menjadi salah satu musibah yang terbesar yang pernah dialami oleh umat muslimin, terkhusus kepada mereka yang sangat mencintainya. Satu persatu hadis kita bahas, satu persatu maklumat kita serap, satu persatu dari ilmu tadi membuat kita itu terobsesi untuk juga dekat kepada Nabi. Bagaimana tidak, mereka aja bisa, kenapa kita tidak? Dan wajar saja jikalau seandainya mereka yang berada pada saat itu, posisi itu, mengenal Nabi, dekat dengan Nabi, karena demi Allah yang dilihat oleh mereka hanya kesempurnaan, sedangkan kita itu karakter seorang manusia akan selalu mendekati suatu kesempurnaan, suatu kebahagiaan, suatu kesempurnaan, suatu keindahan, dan semua di antara itu tertuju kepada Nabi Muhammad. Alhamdulillah, kalau seandainya pengajian seperti ini tidak kita bahas, maka kita tidak bakal tahu Nabi itu seperti apa. Yang kita tahu bahwasanya kita wajib bersyahadat kepada Nabi Muhammad. Siapa Nabi? Bagaimana keadaan Nabi? Bahkan subhanallah, kita tidak sempurna keimanannya akan Allah dan Rasulnya kecuali
melewati pintu Nabi itu. Maka alhamdulillah kita di tempat ini belajar terus, istiqamah terus, mengaji terus, dan nikmati proses ini. Karena semua di antara kita, baik yang duduk di depan ini maupun yang berada di shaf mustami'in, sama-sama berjuang. Kita berjuang dengan ilmu yang kita pelajari, dengan menyediakan tempat, menyediakan wejangan, dan Bu Hanpian juga berjuang untuk datang ke tempat ini dengan banyaknya rintangan dan pilihan. Lebih tepatnya pilihan, sehingga nikmati proses ini walaupun terlihat biasa-biasa saja bagi kita yang mencernanya secara akal logika, tapi tidak bagi Allah. Karena kumpulnya kita di sini untuk Nabi Muhammad kok, bukan untuk saya, bukan untuk yang di depan ini. Kalau saya banyak dosanya, saya yang baca banyak dosanya. Tapi harapannya dengan kehadiran Bu Hanpian, saya juga dapat berkahnya Rasulullah, berkah syafaat Nabi, berkah doa dari Bu Hanpian seberatan. Karena demi Allah, satu di antara kita bersama pasti akan ada seseorang yang mustajabud du'a ilallah ta'ala, dan teringat dengan salawat Nabi yang begitu indah. Lafadznya seperti ini: Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin. Ya Allah, curahkan salawat dan salammu kepada Nabi Muhammad. Al-hadiru ala man salla alaihi fi kulli makanin wa zaman. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin sayyidil akwan salatan na'am al-hadiru ala ma'a man salla alaihi fi kulli zamanin wa makan. Ya Allah, curahkan salawat dan salammu kepada Nabi Muhammad yang menjadi pimpinan bagi seluruh makhluk. Salatan yang dimana salawat ini kami ucapkan karena kami mengerti bahwasanya setiap orang yang membaca salawat di sana pasti ada Nabi Muhammad, pasti hadir, pasti bersama mereka yang sedang melantunkan salawatnya kepada Nabi. Jadi tidak ada suatu keraguan sedikit pun. Kita duduk di sini, rauhannya Nabi pasti ada. Sehingga kalau seandainya kita berada selalu mendekati Nabi dengan rigatnya awak ini, tekipa insyaallah bersih bagai metan karena berkah dari salawat yang kita bacakan kepada baginda Muhammad. Amin. Thayyib. Beliau mengatakan, Ibunda Aisyah, la aghbid. Aku itu gak pernah merasa iri. Jadi ada ghibthah, ada hasud, ada ghibthah. Hasud itu perasaan iri yang tertuju kepada seseorang yang punya nikmat, tapi tujuannya nikmatnya itu hilang, kembalinya ke saya, itu iri. Contoh deh, kalau ngelihat, mohon maaf, orang-orang yang punya harta berlebih, contohnya ada tiba-tiba bergeretek hati seseorang ingin menguasai harta itu dan mengharapkan kejelekan baginya. Jadi nikmatnya dipindahkan ke dia, seakan dia mendapatkan, orang yang diirikan tadi mendapatkan kerusakan, kerugian dan seterusnya. Itu iri. Nah, kalau ghibthah itu tidak, mengharapkan kepada Allah nikmat yang sama yang Allah berikan kepadanya, Allah berikan juga kepada dia. Itu ghibthah. Naam, kata Nabi, la hasada illa fi itsnatain. Tak ada hasud, tak boleh hasud kecuali dua perkara. Terus yang pertama apa Habib? Rajulun, orang yang diberikan oleh Allah kelebihan harta, yang dimana harta itu dia lakukan dengan memberikan memberikan hartanya dalam sedekah ataupun infak. Nah, kita boleh hasud. Hasudnya apa? Terobsesi untuk meniru dia juga. Sehingga Allah berikan nikmatnya dia bisa bersedekah, juga Allah berikan kepada kita sehingga kita bisa bersedekah juga. Dan yang kedua, Allah memberi nikmat, Allah berikan Al-Qur'an. Allah berikan Al-Qur'an yang dimana dia membaca Al-Qur'an hari-hari sehingga bergeretek hati, ya Allah, mudahan aku kayaknya juga. Nah, seperti itu ghibthah. Maka Ibunda Aisyah beliau mengatakan, aku tak pernah iri, tidak pernah iri dengan satu kematian melebihi dari ketika kau melihat kematian Nabi Muhammad. Dari saking mudahnya, dari saking lambat launnya, bahkan hampir tak terasa proses jalannya roh dari jasad itu sampai gak kelihatan. Maka kata Ibunda Aisyah, aku selama hidup tak pernah melihat wafatnya seseorang lebih ringan daripada wafat baginda Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan di situ ujung dari kita. Siapa yang tidak mau mati?
Ya semuanya kada mau. Harapannya panjang umur dahulu. Panjang umur tapi akhirnya kemana? Bulik juga kita. Cuman harapannya bulik itu husnul khatimah insya Allah. Makanya orang yang minta husnul khatimah, syaitan tuh paling munyang. Minta lawan Tuhan, minta lawan Allah, semoga husnul khatimah. Ya Allah biha, ya Allah biha, ya Allah biha husnul khatimah, ya Allah biha, ya Allah biha, ya Allah biha husnul khatimah. Kita kada tahu kata demi Allah kata siapa? Baginda Muhammad sallallahu alaihi wasallam, wa inna rajulan la ya'malu bi 'amali ahli al-jannah hatta la yakunu bainahu wa bainaha illa dira fasubiqa alaihi al-kitab fayamalu bi 'amali ahli an-nar fayadkhuluha. Kata Nabi, berapa banyak orang itu yang dimana di dunianya amalan ahli neraka yang dilakukan hari-hari. Apa amalan ahli neraka? Salawat kada. Amalan ahli neraka maksiat. Apa ngarannya? Berbuat zalim, membangkang dan seterusnya hari-hari. Sampai-sampai kata Nabi, di antara dirinya dan neraka itu hanya sejengkal saja. Tapi subhanallah, Allah gerakkan hatinya, timbullah hidayah, sehingga dia lakukan amal ahli surga dengan beribadah, bergeretek hati hendak beribadah, inya beribadah. Subhanallah, meninggal orang ini. Maka dia meninggal dalam keadaan husnul khatimah. Apa husnul khatimah? Khatimah itu penutup. Husnul itu adalah kebaikan. Maksudnya apa? Penutup di dalam umur yang dimana isinya kebaikan. Husnul khatimah. Sehingga apa? Tergantung bagaimana kita itu proses akhirnya. Kalau seandainya mereka yang kata Nabi, ahli maksiat aja bisa husnul khatimah. Dan begitu pula hati-hati, jangan sombong. Orang yang ahli ibadah, jangan merasa aman dirimu dengan ibadahmu. Yang tetap yang kita mintakan, ya Allah husnul khatimah, ya Allah husnul khatimah, ya Allah. Ya Allah mudahan panjang umur, meninggalnya husnul khatimah. Mudahan kami diistiqamahkan oleh-Mu ya Allah dalam jalan kebaikan yang ada, yang dituntun oleh Nabi Muhammad kepada kami insyaallah. Amin. Naam. La ilaha illallah. Maka dari itu orang yang minta husnul khatimah, Allah baik hati. Allah Maha Pemberi. Allah ujibu da'watad da'i idza da'an. Maka yang paling takutkan setan itu kalau seandainya kita itu minta husnul khatimah. Kenapa? Inya yang rugi. Inya yang sudah setiap hari mengganggu kita, menghaur kita, membuat kita itu maksiat terus. Subhanallah, tiba-tiba merasa berhasil karena kita juga koler dan kita mengumpati apa yang diperintahkan dan dibisikkan oleh setan itu. Tahu-tahunya kita minta husnul khatimah, langsung dia merugi dan menyesal sekali, bahkan mengatakan sampai mukul kepalanya sendiri. Karena apa? Karena itu yang ditakutkan. Takut hasil ataupun perbuatan yang sudah dia potensikan untuk merusak umat manusia tiba-tiba hilang karena kita minta husnul khatimah. Naam. La ilaha illallah. Tayyib. Ana Aisyah radhiyallahu taala anha qalat, Naam. Beliau mengatakan, lanjutan hadis ke selanjutnya, lamma qubida Rasulullah. Oke, setelah Nabi Muhammad wafat, apa yang terjadi? Kita tahu kapan dimakamkan. Hari apa Nabi itu wafat? Hari Senin. Kapan waktunya Habib? Di waktu duha, sebelum zuhur. Disitulah wafatnya Nabi dan membuat musibah itu besar sebagaimana apa yang pernah saya sebutkan, saya kisahkan sebelumnya. Setelah itu apa yang terjadi? Yang terjadi adanya perbedaan pendapat yang begitu kuat antara sahabat Nabi yang menyebabkan di hari itu tidak dimakamkan Nabi Muhammad. Nabi Muhammad itu dimakamkan hari apa Habib? Hari Selasa malam Rabu. Jadi berarti ada berapa hari? Hari Senin, Selasa, malam Rabu. Jadi lebih dari satu hari, lebih dari 24 jam jasad suci baginda Muhammad tidak dikebumikan. Kenapa? Nah ini ilmu. Baru tahu kan kita?
Nabi Muhammad itu dikuburkan, dimakamkan itu di malam Rabu. Malam Rabu, meninggalnya hari Senin. Nah, Nabi Muhammad wafatnya di hari Senin di waktu duha. Di waktu duha. Karena potensi khutbah beliau itu dilihat oleh sahabat pada akhirnya di subuh hari Senin itu. Jadi wafat Nabi dan kelahiran Nabi sama-sama hari Senin. Dan lihat hari Senin, semuanya itu berkaitan dengan Nabi. Pasti. Hijrahnya Nabi hari Senin. Sampainya Nabi ke Madinah hari Senin. Isra Mi'rajnya Nabi dikatakan hari Senin. Nah, diangkatnya Nabi menjadi Nabi di umur 40 hari Senin. Dalam riwayat seperti itu. Akhirnya wafatnya pun di hari Senin. Thayyib. Ada perbedaan pendapat. Ini yang menyebabkan Nabi itu terlambat. Hukum menunda jasad seseorang yang telah meninggal untuk diwafatkan itu makruh. Ada yang mengatakan haram. Ketika adanya hajat maka tidak apa-apa. Ketika memang sengaja tidak diwakafkan, tidak dimakamkan, maka berdosa orang yang membiarkan mayit tidak segera dikebumikan. Tayyib, seperti itu hukumnya. Maka di sini yang menyebabkan Nabi itu diundur, kenapa ada perbedaan pendapat sahabat? Karena apa? Karena ini yang meninggal, yang wafat bukan orang biasa, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Seandainya kita berada di hadapan orang yang begitu besar, contohnya Abah Guru, contohnya Habib Umar, contohnya Habib siapa? Silahkan Anda sebutkan orang-orang besar yang kalibernya, kesolehannya begitu tinggi, wali min auliyaillah, bisa bergerak, bisa berbuat sesuatu dengan dengan ringan hati? Nggak bisa, kebingungan. Apalagi jasadnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka dari itu ketika ikhtalafu fi dafnih, magala Abu Bakar, kebingungan, mau diwakafkan apa enggak? Mau dikebumikan atau tidak? Kenapa? Jelasnya siapa yang berani mengebumikan, meletakkan jasad Nabi ke tanah yang begitu rendah. Sehingga ibunda Ummul Mukminin Fatimah Zahra, beliau mengatakan apa kepada Anas? Ya Anas, kamu ridha? Ya Anas, kamu sanggup untuk meletakkan jasad tubuh nabimu di dinginnya tanah? Maka subhanallah, nangis lagi orang-orang. Nah seperti itu. Dan apa juga yang terjadi? Kebingungan di mana tempatnya. Ayo, mau diletakkan di Baqi, mau dikembalikan ke Makkah Al-Mukarramah, ataupun diletakkan di masjid dan seterusnya. Maka kebingungan sahabat. Ada yang mengatakan seperti ini, ada yang mengatakan seperti ini. Maka subhanallah, Sayyidina Abu Bakar beliau mengatakan, sami'tu min Rasulillahi syai'an ma nasitu. Aku pernah dengar dulu ucapan Rasulullah yang gak pernah aku lupakan. Apa itu? Ma qabadallahu nabiyyan illa fil mawdi' alladhi yuhibbu ayyudfana fih. Tidak ada satupun, tidak ada seorang pun nabi yang wafat di suatu tempat kecuali tempat itu adalah tempat yang dia inginkan untuk meninggal. Maksudnya seperti apa, Habib? Nih gini. Dalam suatu riwayat bahwa kita itu tercipta oleh Allah dari apa? Dari tanah. Tanah yang dicipta untuk kita dari Allah itu tergantung dari mana kamu wafat. Ketika kamu wafatnya, seandainya lahir kamu mungkin bisa di mana. Kadang wafatnya kita kada tahu. Ada yang subhanallah wafatnya di daerah tertentu, dia lahirnya di Banjar, wafatnya di Sampit. Dia lahirnya di mana? Di Pontianak, wafatnya di Jawa dan seterusnya. Nah, dalam riwayat bahwasanya tanah yang diciptakan untuk menciptakan kita itu terbentuk dari di mana letak kita itu meninggal nanti. Nah, lantas Bib, yang Nabi seperti apa? Begitu pula Nabi Muhammad. Dikatakan bahwasanya dalam riwayat Sayyidina Abdullah bin Abbas radhiyallahu taala anhu wa radhah, bahwa tanah Nabi yang dicipta oleh Allah dari tanah sebelumnya nur,
Nah, diambillah tanah dari Makkatul Mukarramah di Baitullahil Haram. Setelah itu diangkat oleh malaikat Jibril, dicampur oleh mata air yang berada di surga. Setelah itu nur tadi, cahaya tadi yang berbentuk dari pasir tadi, dari tanah tadi, ditawafkan di Baitullahil Ma'mur. Sehingga segenap sejagat raya makhluk melihat Nabi Muhammad, dan tidak ada seorang pun makhluk yang diciptakan di bumi ini yang tak mengenal Nabi, gak ada. Semuanya pasti mengenal Nabi, itu di alamil arwah. Nah, setelah itu kok bisa di Madinah, Habib? Karena subhanallah ketika diletak kembali di Makkah, Allah kirimkan itu tanah tersebut sampai ke Madinatul Munawwarah. Sehingga disitulah tempat wafatnya Rasulullah SAW, karena dari situ tanahnya. Nah, dalam riwayat mengatakan bahwasanya ini tanah lebih afdal, lebih mulia daripada Ka'bah dan isinya, bahkan seluruh dunia dan isinya. Nah, di Hujrah Asy-Syarifah, ketika kita melihat adanya baginda Muhammad di dalamnya, dan ini menjadi kesepakatan seluruh para ulama. Baik. Nah, ada suatu kisah, ini Nabi Musa. Pernah dengar Nabi Musa menampar malaikat maut? Nabi Musa itu diminta oleh Allah, diminta oleh malaikat didatangi. Tiba-tiba malaikat mautnya ditampar oleh beliau. Sampai dalam riwayat itu keluar sampai matanya. Karena Nabi Musa itu kuat sekali. Nabi Musa pernah dituhmah menjadi suatu incaran pemerintahan Firaun pada saat itu untuk mengeksekusi Nabi Musa karena beliau tak sengaja membunuh orang. Pernah beliau tak sengaja, karena apa? Dengan satu pukulan itu terkipai orang sudah. Nah, singkat cerita, beliau itu datang hendak tolak kemana? Ke Baitullahil Maqdis, ke bumi yang diberkahkan oleh Allah. Nah, di tengah perjalanan datang ini malaikat minta izin hendak mencabut nyawanya, ditampar oleh Sidin. Karena apa? Karena dia ingin meninggal di tempat yang baik, sehingga Allah Subhanahu wa taala berikan beliau suatu keistimewaan jelasnya, dan beliau akhirnya meninggal di bumi Baitullahil Maqdis, di tempat yang diberkahkan oleh Allah Subhanahu wa taala, fi ma hawala Baitullahil Maqdis. Nah, maka dari itu ya harapannya, ya Allah, mudahan orang ulun lawan pian ini meninggalnya di tempat-tempat yang baik. Sampai subhanallah kata Nabi, man yastati an yamuta fil madinati falyaf'al. Kata Nabi, orang yang bisa meninggalnya di Madinah, maka lakukan itu. Bukan maksudnya kita umrah terus kita langsung bunuh diri. Syirahoshi, jangan, bukan. Apa namanya? Harakiri. Bukan. Jadi gini. Oke, dulu itu ini pendapat di mana sih yang lebih afdol, Beb? Madinah kah, Makkah kah? Nah, di situ orang-orang banyak berbeda pendapat. Yang berbeda pendapat bukan buhan pian, ulama jelasnya. Ada yang mengatakan di Makkah karena potensi pahalanya besar. Ada yang mengatakan di Madinah karena ada baginda Muhammad, dan seterusnya. Maka subhanallah, kalau sudah ada perbedaan itu, lebih baik disatukan. Itu jam'an bainal adillah ngarannya. Nah, kalau sepakat ulama masih muda, sering-sering ke Mekah. Nanti kalau sudah menuha, maka berangkatlah, pulanglah kalian ke Madinatul Munawwarah, karena Nabi Muhammad ngomong kayak gitu. Orang yang bisa meninggal di Madinah maka lakukan. Makanya kalau seandainya buhan pian itu sudah pinanya parak-parak, lah kasih tulak umroh. Allahumma shalli ala Muhammad. Parak qabul hajah, ya kalau parak mendapatkan usahanya sukses, insyaallah. Mudahan sugih dulu seberataan. Setidaknya barang ja sekali ja seumur hidup kawak tulak. Amin ya rabbal alamin. Karena apa? Mahal beb umrah beb. Motor pian harat apa pulang? Usaha pian banyak. Selama ini kalau dikumpul-kumpulkan mampu aja. Yang gak mampu apa hatinya aja, masih banyak hitungannya. Kalau aku berangkat nanti habis duitku, aku kan dapat apa-apa. Amun aku tukarkan mobil, terlihat mobilnya. Itu salah kayak gitu. Yang di depan buhan pian itu Nabi Muhammad. Nah,
Beliau itu hidup dalam kuburnya. Kalau seandainya orang yang syahid, dalam Al-Quran Allah katakan, la tahsabanna alladhina qutilu fi sabilillahi amwat, bal ahya'un 'inda rabbihim yurzaqun. Mereka hidup, mereka yang sedang berjuang jihad dalam Islam, sehingga gugurlah mereka Allah muliakan dan Allah manjakan di alam kuburnya. Apalagi Nabi Muhammad yang setiap hari mendoakan umatnya, yang setiap hari mendengarkan salawat umatnya kepadanya. Dan orang yang datang ke kuburan Nabi, kata Nabi apa? Man zarani wajabat lahum syafaati. Orang yang sudah tulak sampai ke makam Nabi, di depan Nabi, wajib. Hukumnya wajib. Tahu wajib enggak? Wajib itu suatu keharusan. Wajib dia itu dapat syafaatku. Nah, karena apa? Karena yang datang ke tempat itu panggilannya panggilan cinta, panggilan mahabbah, panggilan dzauq, perasaan. Sehingga dari situlah kita terpanggil. Sehingga kalau seandainya kita ingin bertemu orang yang kita sangat nanti-nantikan, kita damba-dambakan, kita idolakan, maka apa arti dunia? Apa arti fulus? Apalagi hanya bisa dijangkau. Sehingga alhamdulillah itu yang menjadi harapan kita bersama. Tidak, ulun sama sekali bukan menawarkan travel tertentu, PT tertentu, bukan. Ulun bukan petugas travel. Silahkan tolak pakai travel apa aja. Amun kawak berangkat sorang. Amun bisi apa pintu Doraemon pakai, terserah pian. Yang penting sampai ke sana. Dengar Mi. Naam ya Rasulullah. Sehingga pada saat itu, kalau sudah wafat Nabi di situ, nggak boleh kemana-mana. Wafatnya Nabi kalau kita kan beda. Kalau kita wafat kawak ke sana, dikirim ke Jawa contohnya. Kalau seandainya meninggalnya di rumah sakit, dikirim dari rumah sakit ke rumah. Atau seandainya dia adalah seorang musafir, atau dia orang Jawa yang berbisnis di sini, tiba-tiba meninggal, akhirnya keluarganya menarik dia ke Jawa kembali dan dikuburkan di sana. Boleh saja, sah-sah saja. Tapi masalahnya kalau Nabi tidak. Kalau orang yang berpangkat sebagai Nabi, maka disitulah dia meninggal, beliau wafat, maka disitulah dikebumikan. Maka ketika beliau wafat di Hujrah Syarifah yang kita tahu bersama di Raudhah, itu merupakan kamarnya Siti Aisyah radhiyallahu taala anha. Pada saat itu beliau itu mengambil ataupun mengeminggirkan, mengesampingkan itu kasurnya, langsung ditabak digali. Siapa yang gali Habib? Sayyidina Anas bin Malik. Naam, Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Abi Dzar Al-Ghifari di antaranya. Abu Talha. La. Nama orang yang menggali namanya Abu Talha. Terus Habib setelah Nabi wafat, Habib, apa yang terjadi? Tahu enggak antum? Ibunda Ummul Mukminin Aisyah tidur di situ tetap. Bukan tiba-tiba dijadikan pemakaman umum, enggak, tetap tidur di situ. Dan beliau tetap buka hijab kalau seandainya di dalam. Maka wafatlah ayahnya, tetap beliau tinggal di situ. Sampai di akhir ketika wafatnya Sayyidina Umar bin Khattab, beliau keluar dari tempatnya. Kenapa Habib? Karena di dalam kamar itu kan ada 3 orang. Ada Rasulullah, ada Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq, ada yang ketiga Sayyidina Umar Al-Faruq, Sayyidina Umar bin Khattab. Oke, Rasulullah tetap di sana, Sayyidah Aisyah. Karena di situ kamar ibunda Mukminin Aisyah. Terus yang kedua ayahnya, Abu Bakar ayahnya. Ayah gak batal wudu. Ayah boleh berkumpul. Jelas kan seperti itu. Seandainya seorang anak dia tidur dengan ayahnya gak jadi masalah. Nah, yang ketiga ketika yang wafat pada saat itu Sayyidina Umar bin Khattab, maka ibunda Ummul Mukminin keluar dari tempat tersebut. Kenapa? Karena bukan mahram. Jadi apa yang dimaksudkan di sini, Beb? Nah, apa yang kita tahu adanya kuburan-kuburan itu, tetaplah kita itu memberikan hak-haknya seperti seorang mayit dan seorang hidup sama haknya. Enggak boleh kita hinakan. Makanya kan enggak boleh kita nginjek-nginjek kuburan itu. Jangan. Naam. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Thayyib. Nah, an Ubaidillah bin Abbas wa Aisyah anna Abu Bakar qabbala an-Nabi ba'da ma mat. Nah, di sini diriwayatkan bahwasanya Sayyidina Abu Bakar Siddiq
Di saat beliau Rasulullah wafat, Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq mencium keningnya. Nah, di sini diperbolehkan dan bahkan dianjurkan orang dari keluarga kita, orang yang kita sayangi, jikalau seandainya beliau meninggal, seandainya orang-orang yang kita cinta, ya semoga panjang umur seberataan, maka yang dianjurkan dicium sebagaimana Sayyidina Abu Bakar mencium itu kepada Rasulullah SAW, dan beliau mengatakan apa? Wa nabiyyah, wa safiyah, wa habibah, kata beliau. Dan beliau sambil tersenyum beliau mengatakan, tibta hayyan wa maitan ya Rasulullah. Ya Rasulullah, tidak ada bedanya engkau hidup, engkau sangatlah sempurna. Dan bahkan di saat engkau wafat pun ya Rasulullah, keindahan paras wajahmu, cahayamu tidak pernah meredup di saat engkau itu wafat. Terlihat sekali orang itu ketika wafat. Apa kata Rasulullah? Bagaimana cara seorang itu bisa mendapatkan apa yang kita inginkan dalam husnul khatimah? Satu, kebiasaan. Apa kata Nabi? Orang itu akan meninggal sesuai dengan hobinya dan kebiasaannya. Kalau seandainya kita tuh hobi baca maulid, hobi hadir pengajian, hobi bersedekah, hobi di masjid, demi Allah mereka akan meninggal seperti itu. Dan begitu pula ketika yang sebaliknya, maka naudzubillah, yang ditakutkan kita lagi melakukan itu, tiba-tiba kita mati. Naudzubillah sama naudzubillah min dzalik. Maka nikmati prosesnya. Gak usah nesu, gak usah baper, gak usah galau, gak usah gak usah jadikan beban. Kalau kita berbuat baik, gak usah jadikan beban. Nikmati aja prosesnya. Oke, kalau seandainya ya Allah tepat di malam Senin wadah Habib Jun, kalau seandainya ada waktu datang. Di malam ini seandainya kosong juga daripada guring-guringan aja, datang ke tempat yang lain. Nah, kalau seandainya tidak dijadikan beban, semua itu ringan. Nah, la ilaha illallah. Ada yang ditanyakan sampai sekarang? Jangan deh, lanjut aja. Bismillahirrahmanirrahim. Lamma kana al-yawmu alladhi dakhala fihi Rasulullah al-Madinata adha'a minha kullu shay. Falamma kana al-yawmu alladhi mata fihi adlama minha kullu shay. Wa ma nafadna aydiyana min at-turab wa inna la fi dafnihi hatta anqarna qulubana. Ya Allah. Hatta Sayyidina Anas bin Malik, beliau mengatakan ketika di hari datangnya beliau ke kota Madinah, di saat tahun baru Hijriyah, tahun pertama Hijriyah, beliau berangkat, sampailah beliau di kota Madinatul Munawwarah. Apa kesaksian sahabat pada saat itu? Beliau mengatakan apa? Adha'al Madinata minha kulla syai'. Maka di saat datangnya Nabi, ini tiba-tiba Madinah itu terpancar cahaya yang begitu nikmat, cahaya yang begitu terang benderang. Ini kesaksian orang. Oke, sekarang Beb, itu cahayanya apa? Allah katakan dalam Al-Quran, "Qad ja'akum minallahi nurun wa kitabum mubin." Nurnya Rasulullah tampak. Cahaya Nabi Muhammad itu sangat tampak. Kalau tidak percaya, coba berangkat lagi ke Madinah, insya Allah. Lihatlah di antara kubah-kubah itu, kubah hijau itu, pandang pian. Maka demi Allah pian akan memandang itu cahaya terpancar, bukan cahaya lampu. Itu yang kami rasakan. Dan insya Allah bagi mereka yang berangkat ke sana, semoga pian secepatnya berangkat juga. Tak akan terbendung air mata karena merindukan beliau. Dan subhanallah beliau di hadapan matamu, ya Rasulullah. Makanya subhanallah Siti Aisyah beliau mengatakan, ma'adhu'aka ya Rasulullah, alangkah bersinarnya dirimu ya Rasulullah. Di saat Ibunda Aisyah ketika mencari jarum itu di gelapnya malam, tiba-tiba bisa melihat jarum tadi karena berkah cahaya Nabi. Sayyidina Abu Hurairah beliau mengatakan ketika Rasulullah itu tertawa karena perbuatan melihat tingkah laku sahabat itu, beliau senang, beliau gembira, maka beliau tersenyum. Di saat beliau tersenyum, semua dinding itu terlihat terpancaran cahaya karena bekas dari wajah Nabi di saat beliau senyum. Itu yang kita tunggu.
Yang kita harapkan mudahan kawa bertemu lawan sidin. Bara angin walaupun di mimpi. Walaupun seandainya kita nanti di akhirat, siapa orang ulun lawan pian irigat memang. Kalau seandainya kita dilihat kepantasan kita untuk sama beliau, untuk ketemu beliau, ya nggak ada. Cuman masalahnya ini bukan pantas dan tidak. Melebihi dari itu, lebih dalam dari itu. Ulun cinta lawan sidin. Kekuatan mahabbah ini, kekuatan rasa rindu ini, kekuatan rasa cinta ini yang membuat semua rintangan-rintangan, semua kedudukan-kedudukan itu bakal hilang karena cinta. Makanya Nabi Muhammad mengatakan apa? Anta man ahbabta. Engkau bersama siapa yang kau cintai. Siapapun, silahkan cintai. Silahkan cintai siapapun yang kamu cintai. Ketahuilah kamu akan bersama mereka yang kamu cintai. Kalau seandainya kita cinta sama Rasulullah, hasya wa kalla. Kira-kira kawak kada api neraka itu akan menggerogoti awak ini di saat awak ini cinta lawan Nabi? Ngalih, nggak ada. Kalau seandainya kata Nabi, anta ma'aman ahbabta, engkau bersama dirimu yang kamu cintai. Seandainya kamu betul-betul cinta kepada Nabi, mungkinkah kita masuk neraka? Mungkinkah di neraka ada Nabi Muhammad? Gak bakal ada. Makanya di situ harapannya ya Allah, walaupun awak nirigat, walaupun penguleran, mudahan nur ini nurnya Rasulullah, mahabbahnya Rasulullah terpancarkan ke orang pian, orang ulun jua. Amin ya rabbal alamin. Makanya alhamdulillah ngalih ketemu majelis-majelis kayak gini ngalih. Kalau tidak percaya silahkan deh antum berangkat kemanapun. Sulit, buktinya apa? Yang hadir ke pengajian alhamdulillah yang sudah mulai semerbak di mana-mana. Kalau dihitung persenannya mungkin nggak sampai 1%. Di tempat-tempat lain ketika adanya orang-orang walaupun dilihatnya oke di media sosial banyak, tapi yang hadir sedikit. Lebih banyak orang yang kada tahu Nabi daripada yang tahu Nabi. Nah alhamdulillah Allah pilih kita bersama sebagai orang yang setidaknya sedikit mengetahui akan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Amin ya rabbal alamin. Thayyib. Nah, ketika kata Sayyidina Anas bin Malik, di saat wafat itu tiba-tiba cahaya itu meredup. Berarti apa? Sekitar 10 tahun cahaya itu terang benderang. Luar biasanya ketika wafatnya Nabi meredup dengan sekalian. Falamma kana al-yawmul ladzi mata fi azlama kullu syai. Bahkan lawan kata terang gelap. Terlihat menggelap itu Madinah karena hilangnya nur tadi. Nur dari jasadnya baginda Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tayyib. Wa nafadna aydiyana min at-turab wa inna la fi dafnihi. Naam wa inna la fi dafnihi hatta ankarna qulubana. Sampai kata beliau, di saat aku ini begitu sedihnya, begitu begitu tak sanggupnya, di saat aku memegang tanah, aku ingkari bahwa di dalam hati ini selalu ingkar, gak mungkin ini Nabi, gak mungkin ini Nabi, seperti itu. Ini bukan mengingkari qada dan takdirnya Tuhan, melainkan tak mampu sahabat untuk terpisah dengan orang yang begitu dia cinta. Nah, di sini hadis Aisyah, Rasulullah wafat di hari Senin. Itu ijma'. Terus famakatha dzalikal yaum wa lailatul tsulatsa wa dufina minal lail. Di malam Rabu beliau dikuburkan. Terus kenapa Habib? Ada 3 alasan. Yang pertama, karena sahabat-sahabat itu masih banyak kontroversi antara satu dengan yang lainnya. Ada yang percaya Nabi itu wafat, ada yang enggak percaya Nabi itu wafat. Akhirnya adu argumen terus sehingga jasad Nabi Muhammad tidak mungkin diperlihatkan ke orang-orang. Beliau hanya ada di rumahnya. Terus yang kedua, kebingungan mencari tempat di mana beliau akan dimakamkan. Terus yang ketiga, banyaknya jumlah sahabat Nabi itu 24.000 jumlah sahabat Nabi yang tidak ada satu sahabat pun kecuali mereka sholat jenazah. Sehingga bagaimana? Bergantian. Jasad Nabi tidak dibawakan ke Masjid Nabawi, tidak. Mereka satu persatu sholat.
Akhirnya jumlah yang begitu banyak menyebabkan takhirnya tertundanya pemakaman Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tayyib, itu diantara salah satu ataupun sebab-sebab adanya perbedaan pendapat antara sahabat baginda Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga dari apa yang kita kaji pada malam hari ini menambahkan rasa cinta kita sama Nabi, sehingga kita itu cinta Nabi, Nabi cinta kita. Semoga kita panjang umurnya, tinggi amal ibadahnya, berkah hartanya. Semoga kita kabul hajatnya karena berkah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Amin amin ya rabbal alamin. Mungkin ada yang bisa ditanyakan? Silahkan. La ilaha illa anta subhanaka. Enggak ono. Beb. Enaknya Beb. Hujan-hujan kayak gini Beb. Cepat tuntung makan biar kenyang Beb ai. Pas bulik kita guringan jar sidin. Alhamdulillah, alhamdulillah. La ilaha illallah Muhammadar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. الفاتحة إلى حضرة النبي المصطفى صلى الله عليه وآله وسلم أن الله تعالى يعطي والفضل والشرف والدليل وابعثه المقام المحمود الذي وعدته يا أرحم الراحمين. خذ الله رسيدي الحبيب بكر أن الله تعالى يولد درجاته في الجنة وأنوار وعلوم ونفاذ في الدين والدنيا والآخرة وعلانية. Sebutkan niatnya masing-masing dalam hati, sebutkan hajatnya masing-masing dalam hati. La ilaha illallah. بسر أسرار الفاتحة. الحمد لله رب العالمين إياك نعبد وإياك نستعين صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد صاحب البشرى صلاة تبشرنا بها وأهلنا وأولادنا وجميع مشايخنا ومعلمينا وطلبتنا وطالبتنا من يومنا هذا إلى يوم الآخرة. الله الله اللهم صل وسلم على سيدنا محمد صاحب البشرى صلاة تبشرنا بها وأهلنا وأولادنا وجميع مشايخنا ومعلمينا وطلبتنا وطالبتنا من يومنا هذا إلى يوم الآخرة. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد صاحب البشرى صلاة تبشرنا بها وأهلنا وأولادنا وجميع مشايخ